Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 12 RPL, ya. Sebelum kita mulai, coba dicek dulu kebersihan tempat duduk dan meja kalian, ya, supaya nyaman ya. Tapi saya lihat sih udah oke nih ya, udah oke, udah bersih. Mungkin karena tadi ada yang lihat ya. Hanya untuk memastikan saja, untuk memastikan bahwa kita belajar di kelas yang bersih dan nyaman. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, ya, sebaiknya kita juga ingat ya, bahwa belajar itu juga perlu diiringi dengan doa supaya ilmu yang kita peroleh ini bisa bermanfaat, belajar bisa berjalan dengan lancar dan baik, kemudian tidak ada kendala apapun selama kita belajar ya. Oke, untuk memimpin doa, coba Jaki, silakan Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, mudah-mudahan dengan doa tadi apa yang kita harapkan dari pelajaran ini bisa tercapai. Nana sekalian, hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Raffi Adam. Ya, baik. Nanti agendanya kasih ke Bapak ya, setelah diisi untuk ditandatangani. Hari ini kita akan membahas tentang warga negara. Ya, lebih khusus lagi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelum itu tujuan dari pembelajaran ini, ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah ada 4 ya. Tujuan yang diharapkan setelah kalian belajar, setelah kita sama-sama belajar hari ini bisa lebih menghargai perbedaan antar kita sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Karena memang sejatinya kita tidak ada yang tidak ada yang sama. Jadi setiap perbedaan itu kita hargai. Ya. Hargai. Orang yang berbeda, orang yang tidak sama dengan kita itu kita hargai. Kemudian yang kedua, kalian bersikap responsif ya, terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi responsif itu apa? Tidak diam saja, tidak diam saja ya. Kurang lebih seperti itulah. Nanti kita urai di bahasan berikutnya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, jadi dikaitkan nanti dengan dari perspektif Pancasilanya seperti apa, ya, dari kelima sila di Pancasila tersebut. Kemudian yang keempat, kalian mampu nanti nih menyaji hasilkan, ya, mempresentasikan hasil yang kalian peroleh dari proses belajar ini dalam bentuk secara presentasi ya maupun secara laporan tertulis ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tujuannya ada 4. Jadi di sini ada 2 ya. Ada 2 hal yang harus kalian cermati, kita cermati sama-sama di sekitar kita, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Mungkin di antaranya kalian juga pernah ya melanggar, pernah juga mengingkari kewajiban. Nah, tapi setelah belajar ini, mudah-mudahan itu nanti kamu tidak melakukan itu lagi. Nah, dari semua yang nanti akan kita bahas, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan jawab buat kalian ya. Yang dijawabnya nanti, yang akan terjawab nanti pada saat presentasi. Tetapi ini coba camkan ya di dalam mindset kalian sekarang sebelum kita belajar. Dan ini nanti coba
cari jawabannya selama proses kita belajar nanti ya. Apa yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara? Nah, kemudian yang paling tinggi ini levelnya dari proses pembelajaran ini kalian menyadari ya. Menyadari artinya tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, teknisnya nanti kalian akan mendapatkan materi secara umum, kemudian nanti kalian berkelompok, bikin 6 kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 6, kemudian nanti duduk berkelompok. Nah, kemudian selain tugas individu, soal individu juga nanti ada tugas kelompok. Ya, mudah-mudahan di akhir kita bisa menuntaskannya. Sebelum kita masuk ke kegiatan untuk belajar kita, ya, mari sama-sama kita nyanyi Mars Kebanggaan Kita, ya. Supaya lebih semangat, nyanyinya sambil diri deh, sambil diri ya, sambil diri, sambil gerak-gerak nggak apa-apa ya, supaya sirkulasi darah kita lancar dan kita bisa lebih rileks. Dia cerita vegerisasi mematikan kami kuatkan tekad dan harapan. Biar belajar dan semangat meraih cita, berbakti pada bangsa dan negara. Gerak langkah menjadi maju terarah, cepat saya Taruna Madiara jaga tajam, halus mengukir lembar sejarah, mencipta dan berkarya pantang menyerah. Oke, tepuk tangan buat kalian. Kembali duduk. Saya rasa udah rileks sekarang, kita udah cuek ya, sudah bisa fokus juga ya ke materi yang akan kita bahas. Dibuka di halaman 17 ya. Satu. Kemarin kita sudah membahas tentang hakikat hak dan kewajiban ya. Nah, hari ini kita akan ke tahapan berikutnya, yaitu apa? Materi pokoknya? Ya, seperti itu ya. Dari kalimat saja saya yakin udah kebayang sama kamu tuh. Apa pelanggaran hak, apa pengingkaran kewajiban. Baik, sambil kita mengeksplor ya. Kamu sekilas saja baca rangkumannya, modulnya sudah saya berikan juga kan ke kalian. Kita langsung saja buat 6 kelompok. Ya. Kita buat 6 kelompok. 3 di kanan, 3 di kiri, ya. Satu kelompoknya ada yang 5, ada yang 6, ya. Oke, sekarang silakan. Jaki tolong dibagikan ini ke temannya. Satu orang satu ya, itu untuk tugas lembar kerja masing-masing. Belum lama ini kita melihat ya, ada satu bangsa diserang oleh bangsa lain. Apa itu? Coba. Ya. Ya, kamu apa? Hamas. Hamas menyerang Israel. Kejadiannya seperti itu menurut kamu? Hamas menyerang Israel. Ya. Di berita seperti itu ya. Di berita seperti itu. Hamas menyerang Israel. Kemudian Israel membalas, menyerang balik. Di berita seperti itu. Ya, di berita. Tetapi perlu kalian juga ketahui bahwa Israel itu sudah berkali-kali menyerang dan tidak diberitakan, ya. Seperti itu ya. Jadi fakta di berita adalah Hamas menyerang Israel, kemudian Israel menyerang kembali ke jalur Gaza, ya. Di berita seperti itu. Tetapi perlu juga kita mendalami satu permasalahan, apakah seperti yang diberitakan saja? Apakah seperti yang diberitakan saja, gitu kan? Nah, ini kan tidak mungkin ada asap tanpa ada api kan?
Logikanya, logika berpikir kita seperti itu. Ya, Israel kan negara kuat, ya. Hamas itu kan sebuah faksi dari Palestina aja, ya, kecil. Kalau misalnya dia yang cari gara-gara, masa ya cari gara-gara apa namanya semut ke gajah gitu kan, dipites aja selesai. Kenapa? Biasanya karena tertindas ya, karena ada peribahasa mengatakan apa semut pun kalau diinjak akan menggigit ya. Ya, ini untuk ini aja untuk apa eh, membuka alam pikiran kalian ya bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dari skala lingkungan terkecil, dari rumah, dari lingkungan dekat rumah, di RT, di RW, kemudian di sebuah kota, kemudian provinsi, negara, bahkan dunia, itu memang ada. Manfaatkan gadget kalian hari ini nih, di materi pokok yang sekarang ini, kamu cari, ya, eksplorasi, ya, eksplorasi di gadget kamu, pakai browser apa baik, ya, browser kan macam-macam ya, ada Google Chrome, ada apa, terserah lah, pokoknya yang penting nanti bisa kamu apa pindahkan ke PowerPoint kamu dan bisa juga nanti misalnya kamu tayangkan ya. Bentuknya boleh video ya, boleh juga pemberitaan media online, tapi pemberitaan media online yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Dari gadget kamu itu ya, informasi-informasi tentang dua hal tadi ya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Paham ya? Apa yang harus dilakukan? Explore, kemudian kamu catat di lembar kerja, ya. Kemudian kamu diskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi diskusinya jangan lintas kelompok, ya, hanya kelompoknya saja. Ya. Oke, silakan. Kemudian di halaman terakhir, di halaman berikutnya belum terakhir. Nah di sini nanti kalian sebetulnya membuatnya di PowerPoint kalian, ya, di presentasi kalian. Ini yang harus kalian presentasi. Kamu eksplorasikan sekarang, cari di media online, kemudian diskusikan, kemudian nanti presentasikan, sampaikan, ya, siapkan, ya, satu orang jubirnya. Atau kalau memang mau semuanya ngomong, nggak apa-apa gantian. Kenapa? Solusi ya dibuat di slide, ya. Suaranya nggak kedengeran apa? Ya betul. Penyebabnya apa? Solusinya bagaimana? Ya, oke, paham ya? Nah, kemudian yang terakhir ini refleksi. Nah, halaman terakhir, perhatikan. Ini harus jujur, ya. Jujur. Ini ya. Kita nggak ada namanya ya. Jadi kamu nanti jujur aja. Halaman terakhir ini isi apa adanya. Oke ya. Bisa mulai ya. Sudah sampai mana? Ya, penyebab. Penyebabnya udah. Penyebabnya apa? Kurang kesadaran ya. Kurang kesadaran berarti kalau kurang kesadaran berarti apa sih? Apa pusing apa tuh namanya? Oh, gila apa? Enggak, penyebabnya dulu. Tadi kan baru kurang kesadaran. Apalagi? Mungkin karena nggak tahu juga kali ya. Hah? Minimnya itu bisa ya. Minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Itu. Terus udah tahu tapi kata kamu tadi apa? Kurang sadar. Udah tahu tapi belum sadar. Terus apalagi atau mungkin rambu-rambunya nggak jelas gitu ya, kayak jebakan gitu kan. Nah, kan pernah kan?
nggak boleh belok, tahu-tahu di situ udah ada yang jegat. Tapi tetap aja itu kan pengingkaran kewajiban ya, sama melanggar hak juga itu kan. Kalau misalnya yang kontraflow gitu kan, itu kan melawan arus, itu kan mengambil jalan orang juga. Coba ya, terus kamu kembangkan terus pemikiran kamu dengan apa yang udah yang sering kamu lihat atau baca atau dengar ya. Jadi kalau explore itu nggak mesti melotot mata ke layar, tapi pikiran, otak, memori juga bekerja gitu ya. Tadi kan udah gerak-gerak, udah nyanyi, aliran darah udah lancar ya. Oke, lanjut ya sampai ke penyebabnya. Udah ketemu yang lebih aktual lagi? Nggak apa-apa, nggak sesuai buku nggak apa-apa ya. Yang penting apa namanya, menurut kamu ini pengingkaran kewajiban atau pelanggaran hak ya, salah satu atau dua-duanya boleh ya, atau pelanggaran hak saja atau pengingkaran kewajiban saja atau kedua-duanya, silahkan ya. Oke, kasus kan sudah dapat ya, kasus sudah dapat. Saya ingin coba, kalau kamu kasusnya apa, dibacakan coba biar yang lain dengar. Kasusnya aja dulu, belum presentasi ya, kasusnya. Meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia untuk kelompok 1 ya. Oke, kamu kasusnya apa? Di Indonesia juga. Tingginya angka putus sekolah. Berarti putus itu apa? Oh, nggak melanjutkan. Misalnya SMP nggak ke SMK, SMA. Kalau misalnya SMP kelas 2 nggak sampai kelas 3 itu putus juga. Putus. Ada datanya ya. Oke. Oke, kamu kasusnya apa? Penggusuran rumah secara sepihak. Nih kelompok 3. Kelompok ini 6 ya. Apa kasusnya? Tidak membayar PKB, pajak kendaraan bermotor. Tadi apa kasusnya? Pelanggaran lalu lintas. Kamu apa? Ya? Tidak ikut serta menjaga keamanan lingkungan. Wah, ini apa, emang udah jarang ya sekarang ya. Ya itu mungkin dengan kamu nanti presentasi banyak yang apa? Banyak yang ronda lagi ya. Ya, langsung kelompok 1 silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu Jaki, ingin mempresentasikan kasus meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia yang beranggotakan diri saya sendiri, Kirani, Kesya, Farel, Fadila, dan Nazril. Kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini adalah contoh kasus kemiskinan di Indonesia. Itu kasusnya adalah sejumlah warga di Kampung Apung, Muara Baru, Jakarta Utara mengaku sudah bertahun-tahun tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah, padahal mereka tergolong miskin ekstrim. Menurut data terbaru BPS, Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan ekstrim di DKI Jakarta mencapai 0,89% pada Maret 2022. Angka tersebut naik menjadi 0,29% jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun sebelumnya, yakni 0,9%. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta, Suryana, mengatakan indikator seseorang dikategorikan miskin ekstrim adalah jika pendapatan per hari mereka berada di bawah Rp11.633. Berikut ada beberapa penyebabnya. Penyebab kemiskinannya, yang pertama upah minimum. Lalu yang kedua ada taraf hidup masyarakat yang buruk. Ketiga, meningkatnya angka pengangguran setiap tahunnya tanpa ada tambahan kesempatan kerja. Lalu yang keempat ada pendidikan yang rendah. Yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Lalu yang keenam atau yang terakhir, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ini adalah solusi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan yang berkualitas, lalu ada pekerjaan yang layak. Ketiga, perlindungan sosial, lalu ada infrastruktur yang memadai juga. Lalu yang kelima ada program bantuan sosial
Setelah itu ada pemberdayaan masyarakat, lalu kebijakan anti korupsi dan pemantauan dan evaluasi. Karena memang waktu terbatas, ya. Setelah ini kan ada pelajaran lain. Jadi di pertemuan minggu depan yang belum harus tampil jauh lebih baik dari yang sudah, ya. Oke, catatan ya untuk yang ketiga penampil tadi, ya. Ini kalian jangan juga menjadi pelanggar hak, ya. Menampilkan, mengutip, mengcopy paste, dan ini tidak menyebutkan sumber. Jadi webnya, ini tipsnya ya, halaman web yang di atas itu di blok, kemudian di klik kanan, di copy, kemudian sumber _2 paste, ya. Nah, jadi kalian menghargai hak orang lain di situ, ya. Dari sekian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita bisa menyimpulkan, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya, harus seimbang. Nah, terkait dengan hal itu juga, ya, bahwa kita sebagai warga negara itu juga harus mengetahui, kembali lagi, mengetahui apa saja hak, apa itu kewajiban, ya. Nah, setelah mengetahui seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memahami, kemudian juga nanti menyadarinya. Baik, untuk hari ini, ya, lembar kerja yang sudah kalian isi, ya, dikumpulkan sekarang. Hak dan kewajiban yang mengiringi kehidupan kita di masyarakat itu harus seimbang, seperti yang saya sampaikan tadi, agar tercipta keteraturan, ya. Sikap yang menghargai hak dan kewajiban adalah sikap peduli, tanggung jawab terhadap lingkungan, responsif, baik di lingkungan sekolah maupun dimanapun, termasuk di rumah, ya. Nah, untuk membantunya, di sini saya punya scoring, ya, buat kita saat ini, ya, refleksi dari tujuan yang kita canangkan di awal, ya, yang dari tujuan yang tadi saya sampaikan di awal. Kompetensi atau kemampuan, ya, yang kalian pahami setelah belajar ini. Yang pertama, menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak semua warga negara. Hak warga negara. Kamu memahami itu kah? Ya, memahami enggak? Perbedaan itu tidak untuk diejek, tidak untuk dibully, tidak untuk dijadikan bahan bualan di medsos, seperti itu, ya. Jadi perbedaan itu harus dihargai, ya, toleransi. Responsif terhadap pelanggaran hak, ya. Contoh, Gaza dibom oleh Israel, ya. Coba di situ kamu analisa, ya. Ada berapa nyawa yang hilang, ada berapa manusia yang kesakitan, ada berapa anak yang kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya, atau keduanya, atau orang tua kehilangan anak, ya. Dari situ nanti kalian bisa peduli, ya, tumbuh kepedulian. Jadi responsif, jangan cuma nonton sinetron lagi iklan nih, pindahin ke situ, belum selesai beritanya kamu udah balik lagi ke sinetron, ya. Lebih melang ke sinetron ketimbang ke berita-berita yang menyangkut tentang kemanusiaan, ya. Nah, coba ya mulai, ya, peka terhadap hal-hal seperti itu. Kemudian analisa nilai-nilai Pancasila yang terkait dalam kasus-kasus pelanggaran. Nah, tadi
kalian sudah buat di sini, dia akan saya lihat. Ya. Kemudian yang terakhir tadi semua kalian sudah mempresentasikan ya, terwakili ya oleh 3 kelompok tadi dengan catatan-catatan. Di antaranya tadi sumber, ya, bunyikan, ya, bunyikan dengan jelas. Dan kalau tampil, kalau bisa bahasanya bahasa kamu. Jadi ketika kamu ngomong, kamu nggak kaku. Seperti Jaki, itu jelas, ya. Kelompok 1 ya, Jaki menulis, Jaki membaca, kemudian keluar dari mulut Jaki, itu nggak nggak aneh, ya, wajar. Nah, seperti itulah ya, slide dengan narasi itu buat yang nyaman untuk diucapkan. Baik ya, anak-anak sekalian, dan berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Ya, kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya minggu depan, ya, minggu depan. Dan dari yang sekarang, bagi yang belum tampil yang belum tampil presentasi, nanti akan saya atur waktu ya untuk kalian bisa tampil presentasi di pertemuan berikutnya. Ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya terkait dengan ya materi yang tadi kita bahas. Ada ya, cukup jelas berarti ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, karena habis ini pelajaran siapa? Ya, benar bahasa Inggris. Ya. Baik ya, benar udah berdiri. Ya. Jadi akhiri pertemuan kita hari ini, dan untuk tugas-tugas yang masih belum diselesaikan, nanti kita konfirmasi lagi lewat grup, ya, lewat grup. Jadi kalian respon nanti ketika ada chat di grup yang meminta kalian untuk menyelesaikan tugas atau melakukan hal yang diperlukan untuk pertemuan kita selanjutnya. Ya, jadi manfaat grup itu, ya. Bercanda boleh, tetapi hal-hal yang penting gitu. Biasanya kan kalau bercanda panjang, bentar yang atas hilang ya. Nah, tapi pokoknya ada chat dari saya berarti itu penting ya. Oke ya. Nah, itu. Seperti itu dari saya. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat buat kita, khususnya buat kalian sebagai peserta didik generasi penerus kami di masa yang akan datang. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.